Kawan baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kawan baik semua, salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, akhirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Nadiem Makarim, menyerah juga atas desakan berbagai pihak, dari mulai parlemen, masyarakat, dan kalangan masyarakat lainnya. Jadi dalam mungkin 1 bulan terakhir, Mas Menteri Nadiem ini digempur terus oleh protes keras karena adanya kenaikan uang kuliah tunggal di tahun 2024 ini. Kemarin setelah dipanggil oleh Pak Jokowi, serta sebelumnya ketika rapat dengar pendapat dengan Komisi 10 DPR, Nadiem memang sudah menyiratkan akan meninjau kembali, dan setelah menghadap Pak Jokowi, akhirnya kenaikan itu ditunda. Tetapi ironisnya kalimatnya itu masih menggantung, karena ada kalimat ditunda, bahkan Pak Jokowi menyampaikan bahwa kenaikan boleh jadi akan terjadi di tahun depan, artinya di tahun ajaran 2025. Nah, kenapa sebenarnya hal ini terjadi? Ya, biasanya kenaikan UKT, uang kuliah tunggal setiap kampus per semester, juga ada iuran pengembangan institusi, kalau tidak salah namanya IP itu, alias uang pangkal. Uang pangkal ini diberlakukan untuk di jalur mandiri biasanya. Nah, itu UKT itu ada berjenjang memang, dari yang terendah sampai tertinggi. Kalau di tahun lalu beberapa kampus tertingginya itu adalah kisaran di 10 juta rata-rata, tapi ada juga beberapa kampus yang untuk fakultas-fakultas tertentu itu bahkan bisa jadi sampai 25 juta tuh, terutama di fakultas kedokteran misalkan. Nah, leveling UKT ini memang berjenjang seiring dengan ketika mendaftar itu dilihat penghasilan orang tua dan juga jalur, ya. Jalur itu kan ada banyak sekali jalur masuk ke perguruan tinggi sekarang itu. Ada jalur prestasi, ada jalur undangan, ya. Kampus memilih dan meminta setiap sekolah itu mengirimkan raport siswanya berdasarkan kuota yang sudah ditentukan. Itu namanya jalur undangan, ya. Kemudian di kedua adalah jalur UTBK, ya, ujian tulis berbasis komputer atau biasa disebut dengan SNPMB gitu, seleksi nasional masuk perguruan tinggi, kira-kira begitu. Nah, di 2 jalur ini biasanya nggak ada uang pangkal, tetapi di jalur mandiri itu ada uang pangkalnya atau iuran pengembangan institusi tadi. Nah, tetapi ujian bayaran per semesternya itu berbeda-beda tergantung tergantung dari penghasilan orang tuanya. Nah, kita mengapresiasi, ya, dan mensyukuri akhirnya pemerintah menunda, ya. Kenapa kita pakai menunda? Karena itu tadi, kok ada sinyal tahun depan itu tetap akan naik gitu. Nah, hal ini mungkin perlu dipertimbangkan kenapa perguruan tinggi harus menaikkan biayanya. Apakah memang perguruan tinggi itu kekurangan biaya atau defisit, atau memang karena ada kebijakan relokasi anggaran yang memaksa Nadiem itu menerbitkan Permendikbud nomor 2 tahun 2024
yang menjadi dasar setiap rektor di semua kampus itu menaikkan. Nah, hal ini harus dibuka ke ruang publik, ya, dievaluasi dan menjadi kursus bersama supaya penetapan uang kuliah itu bisa lebih berkeadilan dan proporsional gitu, sehingga lonjakannya itu tidak drastis yang mengagetkan setiap orang tua yang akan mengkuliahkan anaknya gitu. Nah, ini menjadi pelajaran bersama ketika satu kebijakan itu disiapkan tanpa persiapan ya yang matang. Hal ini kan menurunkan wibawa pemerintah sendiri, seolah-olah Mas Nadiem itu seperti tidak menyangka gitu loh. Kalau ia menarik kembali satu kebijakan kan berarti tidak menyangka bahwa reaksi netizen sangat negatif gitu. Jadi kebijakannya menjadi tidak ada wibawanya gitu. Jadi ke depan saya kira khusus uang kuliah tunggal ini Mas Nadiem harus mendengar masukan berbagai kalangan sehingga bisa menetapkan UKT yang lebih proporsional dan lebih adil. Kalau kita lihat pendapatan income per kapita masyarakat, ya itu memang di 2023 itu sudah 75 juta. 75 juta rupiah ya pendapatan per kapita Indonesia. Tetapi angka 75 juta rupiah itu kalau dibagi dengan 12 ya itu kurang lebih berapa ya, sekitar 6 jutaan lebih lah, jadi 7 juta kurang gitu. Nah, angka ini menjebak karena kalau kita lihat UMR di beberapa wilayah itu angkanya tidak sampai 7 juta kan. Misalkan Jawa Tengah itu ya kisaran di 2 jutaan gitu. Nah, jadi kalau patokannya pendapatan per kapita yang menjadi dasar penetapan uang kuliah tunggal itu, ya itu harus hati-hati. Ya, oleh karena itu rembuk kembali dengan sebaik mungkin dan sematang mungkin sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan dan bersedih hati karena ketidakmampuan membayar uang kuliah untuk anak-anaknya. Kira-kira gitu. Demikian, terima kasih.